Ternak ikan nila jika tidak dilakukan dengan benar ternyata bisa menimbulkan kerugian. Kematian ikan nila menjadi salah satu kendala yang merugikan para peternak. Banyak pembudidaya yang memelihara ikan nila di kolam tanah, kolam beton, maupun kolam terpal. Tapi ikan ini tidak sekuat ikan lele yang bahkan dapat hidup di air kolam yang tidak kondusif sekalipun. Ikan nila membutuhkan sirkulasi air yang teratur untuk dapat hidup normal dan berkembang dengan baik. Seperti kebanyakan jenis ikan lain, nila anakan terutama yang baru menetas sangat rawan dengan kematian mendadak. Ikan kecil kurang tahan terhadap perubahan suhu dan keasaman air secara mendadak. Biasanya kolam yang kurang dalam dan terlalu panas rentan sekali mengalami perubahan suhu dan keasaman. Banyak pembudidaya ikan was-was karena mendadak bisa saja hampir seluruh nila yang dibesarkannya mati dalam sekejap. Apa sebenarnya yang menyebabkan ikan nila ini mati secara mendadak? Salah satu penyebab ikan nila mati paling sering adalah perjalanan jauh. Pengiriman jarak jauh sangat rentan membuat ikan nila gampang stres, terlebih lagi jika pengiriman benih ikan nila melebihi 6 jam di perjalanan mengakibatkan ikan nila mengalami penurunan kesehatan. Itulah sebabnya ikan harus dikemas dengan baik sebelum dikirim. Wadah harus memiliki kapasitas oksigen yang cukup dan plastik pembungkus ikan harus diikat sekuat mungkin agar oksigen tidak bocor keluar. Selain itu, sobat juga bisa memanfaatkan daun bandotan sebagai anti-metabolik dalam pengangkutan ikan. Daun ini bisa diremas-remas lalu dicampur ke dalam plastik. Perubahan keasaman sangat sering terjadi di musim hujan terutama di daerah perkotaan. Perubahan keasaman ini terjadi karena pengaruh air hujan yang membanjiri kolam ikan. Uap air yang ada di awan sebenarnya bersifat cenderung netral, namun ketika tetes-tetes air ini jatuh dan bertemu dengan gas nitrogen dioksida dan karbon dioksida di udara, dapat mengubah sifat air tersebut menjadi asam. Gas-gas tersebut terutama berasal dari asam kendaraan bermotor. Jadi, air hujan yang bersifat asam ini akan lebih sering terjadi di daerah kota yang notabene memiliki tingkat polusi yang lebih tinggi. Perubahan suhu mendadak umumnya terjadi pada musim kemarau terutama di daerah pegunungan. Daerah dataran tinggi ketika siang hari akan bersuhu panas karena sengatan sinar matahari, sedangkan di malam hari akan bersuhu sangat dingin. Hal ini akan memicu perubahan suhu air yang sangat signifikan pada kolam ikan. Ketika siang hari suhunya naik dan ketika malam suhunya turun drastis. Karena itulah dalam kasus tertentu sobat memerlukan alat pengatur suhu agar suhu kolam terjaga. Segala sesuatu yang kita lakukan secara berlebihan tentu tidak akan baik. Begitu pula dengan pemberian pakan ikan nila. Dalam sehari, pemberian pakan sebaiknya dilakukan 2 atau 3 kali saja. Untuk jenis dan ukuran pakan dapat sobat sesuaikan dengan bukaan mulut ikan nila tersebut. Jenis pakan yang biasa digunakan adalah pelet. Berikan pakan sedikit demi sedikit, perhatikan tingkah laku ikan saat makan. Jika porsi makan ikan meningkat dan habis dalam waktu yang lebih cepat, maka sobat bisa menambahnya. Namun harus tetap diberikan secara bertahap agar tidak berlebihan sehingga tidak ada pakan yang menumpuk di dasar kolam. Sisa pakan yang menumpuk tersebutlah yang dapat mencemari kolam dan meningkatkan amonia. Selain itu dapat memicu tumbuhnya bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan nila. Perlu diketahui, bahwa ikan nila akan sangat mudah mati bila pada suatu kolam diisi terlalu banyak ikan. Jadi, ikan akan berebut pakan dan tidak leluasa untuk bergerak. Tentunya hal tersebut sangat tidak baik untuk pertumbuhan ikan dan harus dihindari. Sebaiknya, tebar ikan dengan perbandingan 75 ekor ikan setiap meter kubik pada kolam tanpa sirkulasi. Untuk kolam dengan sirkulasi yang bagus dapat sobat isi hingga 150 ekor per meter kubik. Faktor selanjutnya yang paling mempengaruhi kematian ikan nila ada pada pengaturan kolam. Meski terlihat sepele namun hal tersebut sangatlah vital. Salah dalam mengatur kolam dapat menyebabkan ikan nila gampang mati. Kolam budidaya ikan nila yang tidak diperhatikan dengan baik dapat menimbulkan masalah baru, seperti ikan stres, gampang terserang penyakit dan pada akhirnya akan mati.
Pengaturan kolam yang harus diperhatikan antara lain kualitas air, kebersihan kolam atau ketinggian air. Jika sobat menggunakan kolam baru untuk budidaya, baik itu kolam beton maupun terpal harus dilakukan perlakuan khusus seperti pencucian kolam menggunakan sabun. Pertama-tama cuci kolam hingga benar-benar bersih lalu endapkan 1 hari baru keesokan harinya dikuras. Cuci kembali kolam menggunakan kain atau pohon pisang, gosok semua bagian sehingga bau bahan kimia dan beton luntur. Isi kolam dengan air lalu endapakan lagi selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kuras air tersebut lalu isi lagi dengan air setinggi 60 cm dan taburi dengan garam sebanyak 2 sendok makan tiap meter kubik. Garam tersebut berfungsi untuk membunuh jamur dan bakteri yang ada pada kolam. Setelah beberapa lama dan dirasa ikan sudah beradaptasi dengan baik, sobat bisa menaikkan ketinggian air menjadi 80 hingga 100 cm tergantung kepadatan ikan. Sebelum melepaskan benih ikan nila ke dalam kolam, sebaiknya lakukan penyesuaian atau aklimatisasi agar nantinya ikan nila tidak stres pada lingkungan barunya. Setelah ikan masuk dan berenang ke dalam kolam, sobat dapat menaruh 3 atau 5 helai daun pepaya agar pH air tetap terjaga. Dengan melakukan cara ini ikan nila tidak akan stres dan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Agar kualitas air dan ketersediaan oksigen terpenuhi, perlu dipasang pompa air atau aerator terutama saat malam hari dan ketika hujan turun. Pada waktu tersebut kandungan oksigen terlarut akan menurun. Penyakit pada ikan umumnya berasal dari 3 sumber utama, yaitu ikan itu sendiri, penyakit yang dibawa hewan lain seperti burung, dan penyakit dari lingkungan ikan berada. Oleh karena itu, sebelum bibit ikan nila dimasukkan ke dalam kolam, sebaiknya disanitasi terlebih dahulu dari bakteri jahat, seperti patogen yang dapat menyebabkan kematian pada ikan. Penyebab terbesar kematian ikan nila yang paling sering terjadi adalah yang disebabkan oleh stres, alhasil gampang terserang virus, hama, jamur dan bakteri. Dan beberapa penyakit sangat mudah menular lewat air. Hal tersebut dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Jika hal tersebut terjadi, sebaiknya singkirkan atau pisahkan ikan yang mati agar tidak menular ke ikan nila lainnya. Bila perlu pindahkan ikan yang masih hidup ke kolam baru yang terjamin kebersihannya. Penyakit pada ikan memang sangat sulit dideteksi karena ikan tinggal di bawah air. Namun, sobat harus segera memeriksa ikan nila yang mati secara mendadak dalam jumlah yang banyak. Hal selanjutnya yang harus sobat ketahui adalah bagaimana cara mencegah agar tidak ada lagi ikan nila yang mati. Agar ikan nila tidak mati lagi, sobat bisa melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Pilihlah jenis ikan nila unggul. Hal ini karena salah satu penyebab ikan nila yang mati adalah penyakit. Sedangkan salah satu penyebab penyakit pada ikan nila adalah genetik yang jelek. Untuk mencegahnya, sobat harus mencari ikan nila yang unggul. Pilih bibit ikan nila yang masih berumur 4 bulan atau 5 bulan dengan bobot tubuh sekitar 120 gram. Jangan memilih bibit ikan nila dengan berat badan kurang dari 120 gram dengan usia yang sama karena menandakan bibit tersebut kurang sehat. Coba berikan pakan kepada bibit ikan nila. Jika bibit tersebut sehat, maka ikan nila akan sangat cepat menyambar makanan ketika diberikan. Bibit ikan nila jantan juga bergerak lebih cepat dibandingkan betina. Pilihlah bibit ikan nila jantan karena pertumbuhannya bisa sangat cepat dibandingkan ikan nila betina. Kolam yang bersih adalah syarat mutlak agar ikan nila dapat hidup dengan baik. Setiap harinya, ikan nila membuang kotoran di dalam air kolam. Sisa makanan yang sobat berikan juga jatuh di dasar kolam. Kotoran dan sisa makanan ikan mengandung amonia yang beracun bagi ikan nila. Lakukan pengecekan kualitas air secara berkala, sebaiknya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Selain itu, periksa juga alat pendukung seperti aerator atau filter air agar apakah masih layak digunakan atau sudah tidak sesuai lagi. Hal yang menunjang kesehatan ikan nila berikutnya yang bisa sobat lakukan adalah memberikan pakan kepada ikan nila tepat pada waktunya. Memberikan pakan dalam waktu yang tepat akan membantu ikan nila tahu kapan saat yang tepat untuk makan. Ikan nila merupakan ikan yang tidak akan memakan pakan yang telah terlalu lama di dalam kolam. Jika sobat tidak memberikannya pada waktu yang tepat, pakan tersebut tidak akan dimakan oleh ikan nila.
Jangan memberikan pakan terlalu banyak untuk ikan nila karena pakan tersebut tidak akan dimakan jika ikan ini sudah kenyang. Pakan tersebut hanya akan membuat air kolam menjadi kotor. Memberikan suplemen dapat membantu mencegah penyakit pada ikan nila sehingga mencegah kematiannya. Usahakan untuk memberikan suplemen organik yang lebih aman untuk ikan nila. Suplemen bisa menyediakan zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan nila. Selain itu, suplemen ini juga bisa membantu Anda memperbaiki kualitas air kolam. Suplemen organik dapat meningkatkan jumlah plankton dalam air kolam. Plankton sendiri menjadi makanan alami bagi ikan nila. Plankton memiliki nutrisi yang sangat dibutuhkan ikan nila, terutama protein. Itulah tadi informasi seputar penyebab ikan nila mati mendadak. Semoga ulasan di video ini bisa memberikan manfaat bagi sobat. Jika ada pertanyaan atau tambahan tentang penyebab dan cara mengatasi ikan nila yang gampang mati, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.